मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया, तेरी ज़मीन, ये कहकर शान है करीम मेरे मौला। सुन ले दुआ, हम बेबस है तेरे बिना, रोशन कर जमा। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad 15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, dan sastra. Yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak berada di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pelayaran. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik.
Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Di wilayah yang lain, di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dinamisme, atau kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup, dan lain-lainnya. Kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. 3. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan rincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai diantaranya adalah Negara Kartagama. Tulisan ini tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi Kerajaan Majapahit. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan bercorak Islam. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai suatu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil pertanian persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan, lembaga agama atau mandala, atau tanah milik perseorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak atau sima, upeti pajak dan kerja wajib diminta dari penduduk untuk kepentingan pegawai atau rumah tangga raja. Yang kelima, sastra dan kesusastraan menurut Purbajaraka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh sebelum ke masa masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad 10. Berinduk kedua kitab itu, maka banyak ditemukan ubahan-ubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja yang berkuasa ketika naskah itu diubah. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Nagara Kartagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lainnya. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya juga tidak terlepas dari para pujangga sebagai pengubah dan pencipta karya sastra. Kaitannya dengan hal ini peran para
Brahmana dan pemuka agama sangat penting. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan adanya tokoh penulis seperti cerita Sang Citralekha. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan masuknya Islam yang dikemukakan para ahli, tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidak-tidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pijenapel, Mokyute, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hoorngrunje. Ia mengatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh pedagang dari Cambay, Gujarat, dan India. Memang, sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India, sementara seorang ilmuwan barat Pijenapel yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Snoek Hoorngrunje kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di kota-kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduk-penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu mereka datang ke dunia Melayu atau Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab. Dia mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit
penyebaran agama Islam. Yang ketiga, teori Persia. Sejarawan Husein Jajaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara keranda tabut, yaitu mengarak keranda yang di atas namakan keranda Husain dan disebut keranda tabut untuk dilempar di sungai. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik al-Solih 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Berdasarkan hal tersebut, Husein Jajaningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut faham Syiah yang dibawa ke Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa, dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang atau 618 sampai 960 Masehi di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau sekarang termasuk Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Nama-nama seperti Munggul dan Muncul ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik, misalnya menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Daerah yang bermula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu, Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia.
Strategi dakwah Islam di Indonesia. Masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Negara-negara ini, termasuk Indonesia, telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina. Tidak hanya dalam aspek peradabannya saja, tetapi juga adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Dalam bidang sastra, ditemukan buku-buku atau kitab kuno seperti Kitab Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memiliki ilmu sejati. Kitab lain adalah Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, dan sebagainya. Paparan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum menerima agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, yaitu agama Hindu, Buddha, selain animisme dan dinamisme yang telah berkembang lama sebelumnya. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik, bertahap, dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam mudah diterima. Faktor lain adalah agama Islam memberi penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai pedagang muslim. Yang kedua, perkawinan. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh, para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, diantaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam kemudian berputera Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi.
Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Muslim dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Yang keempat, pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Yang kelima, kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lainnya. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa, dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Yang keenam, tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, antara lain yang pertama, agama Islam bersifat terbuka, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Muslim. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang kelima, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam, sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah, bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Tholib ad-Dimashqi. Ia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Campa atau Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain mengatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs Pesucian, Kecamatan Manyar atau 1994 sampai 1956, Leran di masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam.
Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam, ditemukannya makam Malik al-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, merupakan bukti yang jelas bahwa adanya kerajaan Islam di Pasai. Historiografi tradisional lokal, hikayat raja-raja Pasai, dan sejarah Melayu Malik menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik al-Soli. Akan tetapi dibarus setelah ditemukannya makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah adalah Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian, pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan Kerajaan Demak, kemudian Pajang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa. Bahkan di luar Jawa seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri dan Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan Aceh. Di Kuwin, Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansyah atau Raden Sumatera, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika raja pertama Raja Talo yang menjadi mengku bumi di kerajaan Goa yang bernama I Malingkaeng Daeng Enjonri Karaeng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, penyebar Islam ke daerah Abdul Makmur Chatib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Datori Bandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui dua tahap. Pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datori Bandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun
1575. दिया करो दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो।